Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Yulianto Prakoso dengan NIM 2205120413 dari kelas TID 22. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah jaringan komputer tentang sejarah internet. Tahun 1969, ketika itu Departemen Pertahanan Amerika, Defense Advanced Research Project Agency atau DAPRA, memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk sebuah jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dengan membentuk sebuah jaringan. Kemudian tahun 1972, program email ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, ikon juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer tajam Vinton C. Bob Gates mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Idenya dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Kemudian tahun 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirim email dari Royal Signal and Radar Establishment di Malvern, setahun kemudian sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET, membentuk sebuah jaringan atau network. Pada 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Billevern menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet. Tahun 1981, France Telecom menciptakan gerakan dengan meluncurkan telepon revisi pertama, di mana orang bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link. Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982, dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP yang kita kenal selama ini. Sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan EUNET yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan EUNET menyediakan jasa email dan newsgroup Usenet untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada. Maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain yang kini kita kenal dengan DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1.000 komputer lebih. Pada 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Tahun 1988, setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah ketika Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya yang membentuk jaringan itu. Program ini disebut WWW atau World Wide Web. Kemudian pada tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer. Dan di tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 halaman. Dan untuk pertama kalinya, virtual shopping atau e-retail muncul di internet. Dunia langsung berubah. Di tahun yang sama, Yahoo didirikan, yang lupa sekaligus kelahiran Netscape Navigator 1.0. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.